PP 2 2022 ini sebetulnya sebagai threshold atau standar. Tapi kalau misalkan perusahaan, katakanlah dalam hal ini kita di sini sebagai perusahaan ingin mengatur yang lebih, kalau berdasarkan data nih Pak, target realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sendiri kan tahun 2022 itu kan sebesar 1.200 triliun ya, sebagai alasan penerbitan Perpu. Katanya sih sebagai alasan penerbitan Perpu ya. Dan mengutip data Asia Productivity Organization 2022, nah yang melaporkan urutan investasi pertama di Indonesia itu sebetulnya kan diduduki oleh bangunan dan konstruksi ya, yakni 83%, kemudian ada teknologi lah 10%, disusul IT 4%, lalu transportasi 3% dan lain-lain. Nah, jadi apa korelasi antara target investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan apa sebetulnya dampak untuk masyarakat? Om Ahmad mungkin ya bisa menjelaskan. Oke. Kalau kita merilis data tersebut, terjadinya target kenaikan investasi sebesar 1.200 triliun, di mana data sebelumnya itu lebih menitik beratkan kepada infrastruktur kan gitu, sebesar 83%. Ya dampaknya kita tahu kalau infrastruktur itu salah satu yang mass produk ya, jadi dia bisa menyerap pekerja lebih banyak. Kalau melihat kaitan pemerintah untuk meningkatkan target investasi sebesar 1.200 triliun, di mana fondasi sebelumnya adalah 83% itu adalah ke sektor infrastruktur, ya tidak ada lagi peningkatan produktivitas. Kita tahu GDP kita saat ini masih disumbang hampir 60% dari sektor UMKM. Kalau infrastrukturnya dibangun, infrastruktur itu nggak harus melulu jalan ya, telekomunikasi, sarana pendidikan, SDM juga termasuk, ya otomatis selain tercipta ekonomi baru, terjadi relasi antara, tidak ada lagi gap antara daerah dengan perkotaan, sehingga jalur distribusi bisa lebih lancar, terus itu juga bisa memangkas cost juga kan, seperti itu. Jadi kaitannya sangat erat sekali gitu dari sisi infrastruktur terhadap peningkatan produktivitas. Dan kendati produktivitas kita bisa meningkat, hasilnya apa gitu di tengah kita tahu demand dari banyak negara terhadap kebutuhan sumber daya alam yang ada di negara kita juga cukup tinggi. Hasil diharapkan nilai ekspor kita bisa lebih tinggi daripada nilai impor kita. Gitu. Oke. Kalau dari sisi perpunya sendiri terkait dengan pertanyaanku yang tadi gimana Om? Sebetulnya kalau dari Perpu itu sendiri tidak ada satu instruksi atau pasal atau ketentuan yang secara spesifik memandangkan tentang teknis atau cara atau bagaimana kita mencapai tujuan dari peningkatan investasi itu. Tetapi pemerintah pusat melalui Perpu 2 2022 menggunakan istilah mendorong investasi yang bersumber dari pemerintah pusat untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja. Melalui Perpu tersebut juga pemerintah pusat mendorong bagi stakeholder terkait. Memang di sini tidak diuraikan secara spesifik ya, tetapi menurut pendapat saya dari penggambaran yang saya tangkap dari arah dari Perpu itu sendiri, pemerintah pusat ingin mendorong Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, kemudian stakeholder lainnya, bahkan BUMN itu sendiri untuk sama-sama membangun negeri, membangun bangsa dalam bentuk pembangunan infrastruktur kasar maupun infrastruktur halusnya, supaya uang-uang ini bisa digelontorkan, disirkulasikan, yang pada akhirnya menstimulus pertumbuhan ekonomi secara nasional dilihat dari pembangunan domestiknya itu sendiri. Jadi pemerintah secara tidak langsung memberikan pesan, memberikan instruksi secara tidak langsung melalui Perpu ini kepada seluruh jajaran BUMN beserta dengan stakeholder perekonomian terkait untuk sama-sama bahu-membahu bekerja sama
bagaimana agar tujuan dari Perpu ini bisa tercapai seperti itu. Wow, sebetulnya cukup positif ya kalau kita. Berarti dimaksudkan si Perpu ini lebih ke nge-build sistemnya aja kan, karena secara teknis yang akan nanti menjadi pelaksana itu kalau dari pihak pemerintah ya BUMN gitu kan, dan pihak swasta kan gitu ya. Betul. Nah maksudnya ada relasi lain seperti misalkan ketika sistem itu sudah terbuild terus katakanlah capaian target yang 1.200 triliun itu terrealisasi tahun ini, itu kan impactful juga gitu untuk kita ya sebagai dari private sector, dari baik dari sisi kajian project, terus misalkan supply and demand untuk UMKM juga bisa dirasa lebih tinggi, karena bayangkan GDP Indonesia hari ini aja kan 15.000 triliunan, kalau sampai bisa masuk 1.200 triliun lagi ya bukan tidak mungkin gitu. Indonesia bergerak cepat di tengah negara-negara lain juga sedang melambat kan gitu ya. Betul. Dan ini sangat positif sekali. Kalau tadi kita ngelihat sebagai katakan sistem ini ideal berjalan kan gitu. Ini harapan kita juga dari pihak swasta seperti itu kan. Jadi ada sistem yang sudah dibuat dengan bagus. Ya tadi tidak mungkin detail dengan teknis-teknisnya, hanya menciptakan sistem aja, iklim aja. Toh yang berperan kita juga kan, maksudnya dari pihak swastanya cara memanfaatnya harus seperti apa, dari BUMN harus seperti apa, UMKM seperti apa gitu. Tapi setidaknya kalau iklimnya bagus, masa sih tumbuh kembangnya juga nggak bagus, kira-kira gitu. Betul. Jadi memang ini mudah-mudahan jangan berhenti di impian atau cita-cita, atau mungkin kita suka bilang utopia ya, seperti itu. Ini kan amanat Perpu ini sebetulnya sangat positif sekali, dalam artian apabila seluruh komponen pemerintah, stakeholder pemerintah ini secara konkret bekerja sama, bersinergi, bukan hanya secara jargon, tetapi betul-betul ditunjukkan dalam praktik ya, di lapangan maupun impact atau dampak kepada masyarakatnya. Saya rasa pendapat saya dengan sendirinya akan menimbulkan kepercayaan dengan sendirinya, tidak hanya kalangan perusahaan swasta tapi juga masyarakat luas secara umum. Yes, okay. Bagaimana kita juga mau saling percaya kalau istilahnya di rumah sendiri ada pertikaian seperti itu, atau mungkin ada konflik yang tidak selesai. Bagaimana kita mau sama-sama membangun satu rumah bersama untuk kita semua apabila sang pemilik rumah saat ini, yang menduduki rumah saat ini, belum dapat merangkul seluruhnya, seperti itu kira-kira untuk penggambaran lebih mudahnya. Oke. Tapi kalau bicara positif ya, ada yang bukan hanya menarik sih, tapi kontroversial dari Perpu ini. Ini juga ya kita di kalangan bawah lah ya, awam-awam teman-teman saya itu pada nanya gitu terkait dengan hal ini. Sebenarnya kan ada satu poin ya di atau pasal mungkin ya di Perpu ini terkait dengan hari libur, yang mana katanya hari libur itu hanya ada satu hari dalam satu pekan. Biasanya kan ada juga perusahaan yang ada yang 2 hari kan, bahkan di Inggris tuh beberapa perusahaan tuh mulai menerapkan itu dari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu bahkan gitu. Nah sebenarnya ini akan ada dampak nggak sih sebetulnya untuk pengusaha sendiri kalau memang diterapkan gitu ya, baik dari mungkin tidak hanya pengusaha ya yang akan ada tambahan kos untuk operasional ya, karena memang karyawan kan beroperasi gitu, tapi mungkin dari sisi dari sisi gejolaknya sendiri gitu, si karyawannya akan seperti apa. Sebenarnya sih lebih kepengen tahu aja gitu, ini tuh seperti apa gitu loh si pasal ini tuh gitu, yang sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan ada keuntungan dari sisi apanya gitu, mungkin ya nanti Om Ahmad bisa menambahkan, tapi mungkin dari sisi kajiannya sendiri gitu, dari poin ini tuh sebetulnya seperti apa gitu, mungkin Om Paras bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya periksa kembali di Perpu 2 2022-nya, isu-isu atau hembusan ya yang beredar di masyarakat ini mengenai produktivitas, kemudian ada potensi atau ancaman atau arahan dugaan seolah-olah mengurangi hari kerja, seolah-olah mengurangi hari libur, seolah-olah menggencet produktivitas dengan memangkas hak-hak karyawan. Sebetulnya nggak seperti itu. Saya berpendapat
hampir pasti bisa dipastikan hal itu hanya isu liar yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena setelah saya periksa dari Perpu 2 2022-nya itu sendiri, waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam untuk 1 minggu, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dan juga, nah ini yang lanjutannya, dan juga pelaksanaan jam kerja bagi pekerja garis miring buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi untuk memaknai peraturan ini, PP 2 2022 ini sebetulnya sebagai threshold atau standar. Tapi kalau misalkan perusahaan, katakanlah dalam hal ini kita di sini sebagai perusahaan ingin mengatur yang lebih dari apa yang diatur di Perpu, pada dasarnya boleh, tetapi nggak boleh di bawah ambang Perpu ini. Nah, berarti kalau memang perusahaan diberikan keleluasaan dalam membuat perjanjian kerjanya sendiri, membuat peraturan perusahaannya sendiri, kemudian membuat perjanjian kerja bersamanya sendiri. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya secara garis besar tidak ada perubahan dari UU Ketenagakerjaan 13/2003 yang sebelumnya, seperti itu. Oh, oke. Jadi mungkin itu dari sisi perpunya sendiri. Kalau tanggapan pemahaman? Ya hampir sama gitu, bahwa isu tersebut juga sangat bisa ditepis. Kita ngelihatnya dari karakteristik bisnisnya itu sendiri. Misalkan seseorang yang bergerak di bidang jasa, dia dengan sendirinya, toh kalau misalkan Sabtu Minggu dipaksain untuk kerja juga buat apa kan gitu. Tapi ada beberapa tipe pekerjaan yang memang sebenarnya dia 24 jam dan itu udah biasa, Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu biasa, tapi dengan menggunakan metode shifting kan gitu. Nah itu sebenarnya sudah kita lakukan, karena kembali lagi tadi makanya dibahas kan, kalaupun mau dilakukan harus dalam perjanjian kerja kan. Atas dasar apa? Karena kalau misalkan kita sebagai pengusahanya sendiri, kita kan ngelihat sisi yang lain juga, stakeholder yang lain juga. Misalkan saya mau dari tadinya 5 hari ke 6 hari, misalkan sampai hari Sabtu. Terus dia bergerak di bidang data consultant, di mana dia harus melakukan telepon ke perusahaan lain, dari itu menjual produk atau menawarkan produk. Nah sementara potensial customernya tidak memperlakukan Sabtu sebagai hari kerja, ya dengan sendirinya gitu. Dia kan nggak bisa running sendiri. Nah nanti soal aturan-aturan itu betul, setuju dengan Om Paras tadi, itu hanya menjadi ambang threshold kita. Tapi pada dasarnya kalaupun toh itu juga kita maknai mentah-mentah, dengan sendirinya ya tidak semua industri mampu untuk nge-push di atas ambang tersebut gitu. Dia harus menyesuaikan dengan stakeholder yang lain. Mungkin bisa gua catat ya. Jadi intinya tetap balik lagi ke sistem ya, ke sistem di perusahaan-perusahaan tertentu. Betul. Jadi memang tidak bisa. Cuman mungkin di Perpu ini kalau gua boleh tangkap dikit, jadi memang kita hanya dibahas sebetulnya terkait dengan ambang minimalnya kan, berarti kan. Sebenarnya boleh dong perusahaan mau meliburkan 1 hari, 2 hari boleh dong. Melakukan hari kerja yang 4 hari tapi ditambahkan jam kerjanya pun secara teknis boleh dimungkinkan. Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang beberapa minggu ini resah dengan isu ini, sebetulnya di Perpu ini hanya dibahas terkait dengan ambang batas minimalnya gitu. Jadi bukan berarti menghilangkan, oh gua biasanya 2 hari nih gitu, tiba-tiba karena ada Perpu ini bakal terpotong di seri, enggak juga seperti itu. Jadi nggak usah khawatir terkait hal itu ya. Mungkin tadi Om Paras sudah menjelaskan cukup panjang lebar terkait hal tersebut. Nah, mungkin yang biasanya jadi FAQ adalah gimana kalau ternyata mereka freelancer atau pekerja digital nomad, atau memang yang pekerjaannya remote, seperti itu, remote working. Ini kan dari awal saya membaca Perpu ini kan tidak diatur, kemudian pasti akan timbul kekhawatiran, ilegal tidak pekerjaan saya, gitu kan. Sebetulnya jawabannya bukan ilegal ya, tetapi sebetulnya itu lebih kepada kesadaran mandiri
dalam artian maksud saya adalah baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, artinya kan kita mendapatkan penghasilan seperti itu ya. Nah, apalagi kalau sumber dananya mungkin juga dari luar negeri. Mungkin melalui podcast ini pesan saya lebih kepada bertanggung jawablah dalam membayar pajak saja seperti itu, ketimbang mengkhawatirkan payung atau bentuk perpunya itu sendiri. Karena perpunya itu sendiri kan mengatur sektor-sektor yang menurut pemerintah memang urgent untuk diatur secara cakupan. Tetapi memang tadi akan jadi redundant juga ya, kenapa urgent ini harus terbitkan dalam bentuk perpu seperti itu. Oke, menarik sekali ya pembahasan tentang perpu ini. Meskipun jujur aja banyak hal yang sebetulnya sensitif ya, karena memang multi tafsir juga ya si perpu ini. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk episode kali ini. Ada tambahan mungkin untuk Om Ahmad terkait dengan teman-teman yang masih galau resah gitu perpu ini atau? Ya, itulah alasan hari ini kita mengundang Om Paras sebagai ekspertis dari dunia hukum ya. Karena kalau misalkan tadi kita samakan dengan tema kita adalah untuk melihat ulang gitu atau mengkaji ulang sebenarnya Perpu 2 nomor 2022 itu arahnya kemana, yang lebih tepat Om Paras karena background beliau hukum. Jujur hari ini pun saya dari praktisi ekonomi juga banyak tercerahkan gitu, karena untuk mentafsirkan pasal per pasal, terus kandungan, isi, azas dan yang lain-lain kan itu tidak semua orang mempunyai keterampilan gitu. Jadi kita tadi yang dipaparkan oleh Pak Paras, termasuk tadi pun juga dari saya pribadi, mudah-mudahan lah kedepannya Indonesia bisa memanfaatkan momentum ketidakpastian global ini gitu. Terus tahapan atau target yang sudah disepakati oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi juga bisa tercapai. Terlebih produktivitas, khususnya ya, produktivitas ini menyangkut semua hal gitu, mau itu sektor jasa, mau sektor itu manufaktur, real dan yang lain-lain bisa lebih meningkat lagi. Toh hasil akhirnya pun untuk kehidupan kebaikan kita bersama di kemudian hari. Itu aja. Amin. Amin. Amin ya teman-teman, karena ini sudah cukup detail ya dan komprehensif pembahasan kita. Mungkin tambahan aja, jadi 2023 optimis ya berarti Om? Harusnya optimis. Oke. Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan Double E untuk episode kali ini. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Om Paras yang sudah bersedia hadir di tengah kesibukannya yang susah banget ya calling dia ya, bertahun-tahun bahkan sebelum perpu ini dibuat juga saya kan susah ya. Jangan kapok ya, episode lain kita syuting lagi. Senang lo bisa bantu-bantu. Pasti. Oke. Meskipun ya tahu sendiri lah ya, tempatnya terbatas gitu ya, waktunya juga terbatas. Nanti kita bikin sesi khusus ya terkait dengan mungkin nanti gejolak politik itu di mata hukum mungkin ya ke depannya mungkin. Politik hukum boleh itu. Ya mungkin lah ke depannya lebih ini antara kita ambil tengah-tengah politik, perspektif hukum, perspektif ekonomi seperti apa. Tapi intinya ini sebenarnya lebih ke hype anak muda ya. Pak Paras ini masih umur 28, masih muda dan belum menikah. Belum menikah, tapi visi untuk Indonesia seperti yang bilang tadi, optimisme tinggi. Luar biasa sekali. Ya kita bisa dorong lah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi, gue berharap kalian aktif ya untuk di kolom komentar terkait dengan isu-isu yang mungkin kita pengen bahas atau terkait dengan apapun lah yang menjadi keresahan kalian. Atau mungkin tertarik dengan Om Paras juga bisa ya. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di Double E selanjutnya.